Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi baik dan siap belajar. Bertemu lagi bersama saya, Guru Seni Budaya SMA Muhammadiyah 1 Taman. Sesuai yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa minggu ini kita akan belajar tentang jenis, teknik, dan media seni rupa, khususnya 2 dimensi. Apakah kalian masih ingat dengan pengertian karya seni rupa 2 dimensi? Ya, karya seni rupa 2 dimensi adalah sebuah karya seni yang memiliki dimensi panjang dan lebar saja, atau juga bisa dikatakan sebuah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Hasil karya seni rupa 2 dimensi sesuai di buku terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah seni grafis. Pengertian seni grafis sendiri adalah cabang seni rupa yang dalam pembuatannya membutuhkan alat bantu. Karya seni grafis merupakan cabang seni rupa yang menggunakan teknik cetak dan berbentuk 2 dimensi. Yang kedua ada seni lukis. Seni lukis adalah karya seni rupa 2 dimensi pada sebuah permukaan seperti kanvas, dinding, atau kertas. Proses pembuatannya dengan cara memulaskan cat dengan kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lainnya yang digunakan pada permukaan media tersebut. Yang ketiga ada seni ilustrasi. Seni ilustrasi adalah suatu gambar yang dapat memperjelas suatu cerita atau informasi, sehingga cerita dan informasi tersebut terasa lebih hidup serta mudah dipahami. Dengan gambar ilustrasi, maka setiap pembaca dapat lebih memahami teks cerita atau informasi yang disajikan. Definisi ilustrasi yaitu karya seni berbentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan sebuah naskah cerita atau informasi sehingga pembaca lebih memahami cerita atau informasi yang disampaikan. Yang keempat ada seni reklame. Seni reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan, atau membelinya. Yang kelima ada seni ornamen. Seni ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi yang diperoleh dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk yang ada di alam. Ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita, baik dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda, dan produk lainnya. Oke, masuk ke yang kedua, medium dan bahan berkarya seni rupa 2 dimensi. Medium atau yang biasa disebut dengan media adalah perantara yang biasa dipakai untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam karya seni. Sedangkan yang dimaksud bahan berkarya seni rupa adalah material lapis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama dan ada pula yang sebagai bahan penunjang. Bahan yang digunakan dalam berkarya banyak ragamnya. Ada pensil, pensil warna, krayon, spidol, tinta, cat air, cat plakat, cat minyak, kertas, kanvas, tanah liat, batu, kayu, logam, semen, gips, plywood atau triplex, bambu, rotan, fiberglass, dan bahan-bahan lainnya. Oke, yang ketiga adalah alat untuk berkarya seni rupa. Ada banyak jenis dan ragam alat yang digunakan untuk berkarya seni rupa.
Bahkan, beberapa karya seni rupa memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Tetapi, ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya seni rupa. Alat-alat tulis atau gambar misalnya, adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan karya seni tersebut. Dalam berkarya seni rupa, setidaknya dikenal beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, menggambar, mewarnai, serta alat mencetak atau menduplikasi. Seperti juga bahan, selain kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat-alat bantu, misalnya alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa, seperti alat pemotong, pisau dan gunting, alat pengering, alat pengukur, dan sebagainya. Alat-alat ini bersifat penunjang untuk memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya. Next, yang keempat adalah teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi dalam proses pembuatannya membutuhkan teknik-teknik khusus. Jika ingin melahirkan sebuah karya seni rupa yang banyak disukai orang, maka kita harus memiliki keahlian khusus. Teknik adalah cara seseorang mewujudkan gagasan atau ide menjadi sesuatu yang menarik sehingga mempunyai nilai perwujudan dan penggunaan media yang berupa alat dan bahan seni rupa. Teknik berkarya adalah teknik yang digunakan dalam memberi bentuk atau wujud yang berbeda. Beragam jenis dan karakteristik bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa memerlukan beragam alat dan teknik pengolahan yang tepat. Suatu teknik berkarya seni rupa mungkin saja secara khusus digunakan sebagai teknik utama dalam mewujudkan satu jenis karya seni rupa, tetapi mungkin juga digunakan untuk mewujudkan jenis karya seni rupa lainnya. Adapun untuk menggambar atau melukis digunakan teknik arsir, garis, siluet, busel, pointilis, akuarel, dan plakat. Pengertian teknik arsir sendiri adalah teknik dasar dalam menggambar menggunakan pensil. Teknik ini merupakan suatu metode dalam menggambar yang lebih menekankan pada kekuatan atau ketebalan garis. Yang kedua ada teknik garis. Teknik garis adalah suatu macam metode atau cara menggambar objek gambar menggunakan media garis sebagai unsur utama yang sangat menentukan, meskipun itu garis yang lurus maupun melengkung. Yang ketiga ada teknik siluet. Siluet adalah suatu teknik atau cara menggambar untuk menciptakan sebuah gambar dengan cara menutup seluruh objek gambar dengan satu warna sehingga terlihat wujud globalnya. Yang keempat ada teknik busel. Teknik busel adalah suatu cara atau metode menggambar menggunakan pensil dengan cara digoreskan dalam posisi miring atau roboh untuk menentukan gelap terang pada objek gambar tersebut. Yang kelima ada teknik pointilis. Teknik atau cara menggambar dengan titik-titik untuk menentukan gelap terangnya pada objek suatu gambar bisa memakai alat seperti pensil atau pena. Yang keenam ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah suatu macam cara menggambar bentuk atau metode yang menggunakan media cat air dengan teknik sapuan warna yang tipis sehingga bisa kelihatan seperti transparan ataupun tembus pandang. Sedangkan untuk membuat seni grafis terdapat beberapa jenis teknik, yaitu cetak, saring, cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam, cetak foto. Sebagai contoh akan dijelaskan tentang teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam atau yang lebih dikenal dengan intaglio adalah teknik menggores media menggunakan benda tumpul. Pada umumnya, media yang digunakan pada teknik ini adalah logam, sehingga
hasil goresan akan bersifat permanen atau sulit dihilangkan. Terdapat 4 jenis teknik cetak dalam, yaitu engraving, etsa, mezzotint, dan dry point. Adapun teknik yang digunakan dalam seni batik yaitu teknik tulis, teknik celup ikat, teknik cap, dan teknik colet. Teknik canting tulis adalah teknik membatik menggunakan alat yang disebut canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk sebagai teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan, malam atau lilin pada pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tidak terkena warna. Membatik dengan canting tulis seperti ini disebut teknik membatik tradisional. Yang kedua ada teknik celup ikat, merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Bagian kain yang diikat tidak akan terkena bahan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna, kemudian ikatan dibuka, maka bagian yang diikat tidak akan berwarna. Bagian tersebut tetap berwarna putih. Motif inilah yang disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. Yang ketiga ada teknik printing atau cap. Teknik printing merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau pelat berisi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan ke dalam cairan malam atau lilin batik. Selanjutnya, canting cap dicap pada kain atau mori. Canting cap akan meninggalkan motif. Selanjutnya, motif inilah yang disebut klise. Canting cap membuat proses pemalaman lebih cepat. Oleh karena itu, teknik printing dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, ada teknik colet, yaitu motif batik yang dihasilkan dengan teknik colet tidak berupa klise. Teknik colet disebut juga dengan teknik lukis poles, yaitu cara mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna pada kain jenis tertentu pada pola batik menggunakan alat khusus atau menggunakan kuas. Ya anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang belum paham? Jika ada yang ingin tanyakan, monggo seperti biasa kalian silahkan jawab Bapak nggih. Kalau begitu, minggu depan kita akan mengadakan kuis ya. Kalian siap-siap, jangan lupa belajar ya, karena masuk penilaian saya yang pertama. Oke, kalau begitu demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.